Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NPM 231103138. Saya di sini menjelaskan materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu pada materi bab 5 dengan judul konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang kepemilikan penuh. Materi pertama yaitu ada pengaruh kepentingan non pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepentingan pengendali. Adapun komponen-komponennya, yang pertama yaitu ada laba bersih konsolidasi, yaitu sama dengan laba untuk perusahaan konsolidasi dari operasi yang dimilikinya sendiri tanpa memasukkan laba investasi dari anak perusahaan. Yang kedua ada saldo laba konsolidasi, yaitu adanya saldo laba yang terkait dengan pemegang saham dan pengendali anak perusahaan yang kemudian dimasukkan dalam jumlah kepentingan pengendali yang dilaporkan di bagian ekuitas. Selanjutnya ada selisih, yaitu selisih muncul karena total yang dipertimbangkan sebuah kombinasi bisnis lebih besar daripada nilai buku aset bersih yang teridentifikasi. Selanjutnya ada kepentingan non pengendali, dan yang terakhir ada format kertas kerja. Baiklah, selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi dengan anak perusahaan kepemilikan pengendali. Ada dua laporan yang tercatat. Yang pertama, tahun awal kombinasi bisnis dengan pencatatan ada ayat jurnal induk perusahaan, kemudian ada kertas kerja konsolidasi, tahun kombinasi bisnis, dan laba bersih saldo laba konsolidasi. Yang kedua itu tahun kedua kepemilikan, ada pencatatan ayat jurnal induk perusahaan dan juga kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Selanjutnya yaitu perlakuan untuk pendapatan komprehensif lainnya. Ada beberapa perlakuan Selanjutnya yaitu perlakuan untuk pendapatan komprehensif lainnya. Ada beberapa perlakuan yang dilakukan. Yang pertama untuk modifikasi kertas kerja konsolidasi, kemudian untuk ayat jurnal penyesuaian yang dicatat oleh anak perusahaan, ayat jurnal penyesuaian yang dicatat oleh induk perusahaan, kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis, prosedur konsolidasi, kemudian akun-akun ekuitas pemegang saham lainnya, dan pelepasan aset anak perusahaan yang terkait dengan selisih. Pada pelepasan aset anak perusahaan yang terkait selisih ada dua akun yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada persediaan. Setiap selisih yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut. Dan kedua ada aset tetap, di mana selisih pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo tanah dalam kertas kerja konsolidasi setiap menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Kemudian materi terakhir yaitu konsolidasi tahun kombinasi bisnis, di mana yang pertama ada ayat jurnal induk perusahaan, metode biaya, dan kertas kerja konsolidasi tahun kombinasi bisnis. Baiklah, kesimpulan pada materi ini yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh berarti induk perusahaan menggabungkan seluruh laporan keuangan anak perusahaan tanpa memperhatikan kepemilikan saham minoritas karena induk memiliki 100% saham. Dalam hal ini, tidak ada minority interest karena seluruh laba dan ekuitas anak perusahaan sepenuhnya jadi hak milik induk perusahaan. Proses konsolidasi mencakup penggabungan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya antar induk dan anak perusahaan. Materi yang dapat saya jelaskan, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.